Kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Pak Martat. Alhamdulillah. Baik. Iya. Oke. Jadi kita mau langsung tanya nih. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau saya... Iya. Nah, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Duduk sama rendah. Nah, ini harusnya. Harusnya yang benar tadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggak fair dong kalau nanti duduknya lebih tinggi dari saya. Beda ya memang. Kursi aja tahu mana orang baik, mana orang jelek ya. Oke. Oke. Saya boleh berdiri aja, ini boleh diganti nggak kursinya? Tolong, ini Iya. pasti sudah disabotase ya. Ini udah 100% disabotase sama ustadznya ya. Padahal saya nggak milih juga loh. Dapatnya. Kursi Anda kok nggak turun-turun ya? Iya, Oke, ini Ustadz. sesuai dengan kasta. Ya. Enak ya, Anda dapat kursi loh. Iya. Oh, sekarang orang terbutan dapat kursi, Ustadz. Masya Allah. Ustadz Anehnya, kursi udah didapat, sering ditinggal. Nah itu makanya sekarang Ustadz dapat Iya. kursi. Oke Ustadz, saya mau tanya sekarang ini lagi banyak sekali kasus. Ini Boleh lagi nggak viral. sebelum saya ditanya, saya tanya juga. Sudah berkali-kali saya kesini belum pernah dapat baju, dapat sepatu lagi. Rizky baru sekali kesini langsung dapat sepatu. Kita belum pernah dapat. Tapi kan Anda dapat makanan saya, Anda kan sering masuk ruangan saya ngambil makanan. Itu juga saya karena ngambil sendiri, nggak mungkin saya kebagian. Kalau saya nggak ngambil, kapan lagi saya dapat teh gratis? Itu. Benar. Iya. Berarti oke. Ya, Episode oke. depan tolong beliin Ustadz sepatu ya, Ya. sama peci sama sepatu ya. Iya. Ya. Tapi nggak ada transfer ya sama aja. Ustadz, Ya. nggak baik itu namanya sirik. Nah, Sirik tanda tak mampu ya. betul. Ya. Masa Anda Ya. sirik sama anak kecil? Tapi sirik saya sirik dalam kebaikan, betapa dia hormat kepada orang tua. Itu yang luar biasa, karena tidak semua orang tua itu bisa merasakan betapa baktinya anak kepada orang tua. Berarti kebahagiaan punya orang tua? Iya, artinya luar biasa, karena celakalah bagi seorang anak yang tidak bisa mendapatkan surga padahal dia punya orang tua. Artinya orang tua itu adalah jalan untuk mensurgakan dia. Oke. Jangan sampai, mohon maaf, Bu Heniwati saja, mohon maaf. Bu Heniwati itu ibu saya. Iya, maksud saya nyatanya juga nggak mau tinggal deket kan? Bener nggak? Tinggal deket aja nggak mau. Deket sama anak kok nggak seneng itu gimana? Bentar, Iya, Ibu iya. Heniwati itu ibu saya. Iya, tapi Dia nggak mau tinggal dekat dengan Bang Deddy. saya. Karena Nah, dia tinggal dekat dengan kakak saya. Anda kok tahu dari mana ya? Iya, dunia itu sempit, lah dengan nyatanya tahu Bu Heniwati nyatanya tidak mau dekat dengan Bang Deddy. Ada apa dengan itu? Karena dekat sama kakak saya, Ustaz. Lah iya, berarti kan memilih kakaknya daripada Mas Deddy. Iya, saya tahu umur 80 tahun kenapa tidak bisa dekat dengan anaknya sendiri. Bentar, Itu- apakah Pak Ustadz ada hubungan dengan ibu saya? Iya, tapi ini pesan moral sih. Artinya bagaimana dia, bagi saya bukan pada dekat pada fisik, tetapi bagaimana ada kedekatan juga batin juga. Karena dekat fisik belum tentu dekat dengan batin. Nah, tapi pesannya adalah, karena begini, biru abaukum tabirukum abnaakum. Artinya? Kalau kamu sudah baik kepada orang tua, mudah-mudahan nanti akan dapat anak yang baik dengan dirimu. Karena kadang-kadang itu bukan karma, tetapi kebaikan kita kepada orang tua itu ternyata berimbas kepada anak-anak kita yang baik kepada kita. Anak saya sudah baik sama saya. Iya, Artinya mudah-mudahan. saya sama orang tua saya baik. Iya, mudah-mudahan karena itu. Iya, iya, saya nggak tahu sendiri. Artinya paling tidak itulah pesan moralnya. Oke, Iya, karena saya iya, Tapi Ustaz, iya. ada banyak kasus dan sekarang lagi viral. Ini ada viral gini. Ada seorang anak menggugat orang tuanya. Ini kan
Ustadz mungkin baca ya. Betul. Ya. Ada seorang anak menggugat ibunya sendiri dalam 1,8 miliar. 1,8 miliar katanya Iya. nih masalah utang piutang yang tadinya cuma 40 juta Iya. jadi 20 juta lalu jadi 1,9 miliar. Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya gini Ustadz. Ini kasus kan belum selesai. Iya. Kita nggak tahu nih. Maksudnya gini, bisa aja ibunya salah, bisa. Iya. Misalnya dia punya utang pakai nama Betul, anaknya. betul. Saya nggak tahu juga, jadi saya nggak mau ngejudge. Iya. Tapi sekarang kita lihat gini. Seandainya ibunya nggak salah, seandainya ibunya nggak salah, tapi anaknya yang aja deh misalnya, hukumnya apa? Satu, seluruh ibadah manusia itu, baik sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Dia hajinya tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali. Nggak mungkin, gimana caranya? Rumahnya Mekah. Jadi dekat dengan Mekah. Ya. Seluruh ritualnya itu tidak ada artinya sama sekali dalam bahasa hadis mu'alakun. Tergantung tidak sampai ke langit. Kalau dia durhaka kepada orang tua. Oke. 2, kalau ada istri-istri yang suka menjengkelkan suami dan suami yang suka menyakiti hati istri. 3, orang yang tidak baik hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu Iya, dalam pengertian? artinya dia tidak baik dengan tetangga, nggak baik dengan orang gurunya, nggak baik dengan tamu gitu. Karena Nabi ditanya tentang iman, bukan orang sholat terus puasa terus. Imanmu hilang kalau kamu nggak baik dengan tetangga. Imanmu hilang kalau ada tamu, kamu nggak baik. Teh aja harus ngambil sendiri di kamarnya sendiri, misalnya gitu. Padahal tersedia banyak di kulkas gitu. Ada loh orang seperti itu. Ada, Gitu. saya gitu kok. Iya. Ini kita artinya apa? Itu bukti iman itu adalah baik dengan tamu. Kalau ada tamu ya kasihlah berbagi gitu. Lama itu nggak ada bebek, nggak ada gado-gado, nggak ada itu semuanya. Biasanya ada, tadi saya cari kok nggak ada. Oke, iya artinya, iya sepi serangan. Nah itulah bagian, jadi nanti akan terhalang. Kata Nabi begini, ada ya Rasulullah, saya punya ibu suka ngambilin barang saya. Maka kata Nabi, jangankan barangmu, dirimu saja milik orang tuamu. Betapa ada sampai anak menuntut pada orang tua. Ini bukan berarti terus tugas orang tua terus nyuri miliknya anaknya saya, bukan. Artinya betapa anak itu dalam penguasaan orang tua, maka seharusnya dicari komprominya lah gitu. Itu karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Tapi harus bisa dicari komprominya. Iya, Artinya jelas tidak itu. perlu menuruti kata orang tua kalau misalnya itu salah. Betul. Jelas itu. Tetapi begini, karena empati itu harus ditumbuhkan bagaimana? Karena ketika ada seorang sahabat yang keliling Ka'bah dengan dia tawaf mengumrohkan dengan gendong ibunya sendiri sampai sininya lecet. Ya Rasulullah, gue lihat pundakku lecet. Kenapa? Karena saya punya ibu senangnya umroh, tidak bisa jalan. Saya gendong. Apa saya bisa membalas orang tua saya? Belum. Walau cari napasnya. Karena ibu bisa mau orang tua itu. Mohon maaf adik-adik yang hadir di studio karena mungkin belum punya anak, jadi mungkin belum bisa merasakan. Alhamdulillah saya sendiri, mohon maaf, istri saya itu 3 anaknya. Ya anaknya 3. Iya, istri saya itu 3 anaknya. Ngelihatnya kok ini anaknya. Nah, ketika anak saya sakit, orang tua itu mau menggantikan anaknya. Kalau dia sedang sakit. Ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Tapi sehebat apapun yang ada di sini, tidak ada pemirsa yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah pikun, ya Allah, mbok saya yang pikun, biar orang tua saya jadi host di hitam putih. Ada yang mau? Loh serius? Iya, artinya apa? Bahwa walaupun masih gaul sih, masih main WA itu, ya, main itu. Walaupun bahasanya juga jadul banget, saya tahu persis itu semuanya. Iya kan? Kita kagak sama aja bahasanya. Iya, sama aja. Tapi ada loh orang tua udah 80 tahun tapi main WA tapi bahasanya bahasa jadul. Itu mak gue. Iya, Weniwati tadi saya bilang itu. Intinya adalah bahwa bagaimanapun juga orang tua mau menggantikan anaknya. Bahkan kalau Anda dari orang daerah tahu persis, ketika anak itu masih bayi, ada orang tua yang mau nyedot ingus anaknya ketika pilek. Tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, sini tak sedot ingusnya.
ini artinya untuk betapa ini ya. Kalau Ustadz satu saat bilang, saya yang sedot. Waduh, coba anak saya mau, tapi kalau itu aduh, mending dibayar saya daripada. Oke, Ya. Ustadz, saya terima. Tapi bagaimana kalau seandainya ini ada dua kasus nih? Ya. Bagaimana kalau seandainya orang tua yang salah? Misalnya orang tua menjual anaknya, orang tua melarang anaknya sekolah, orang tua melarang anaknya berkeluarga dengan tanpa pilihan orang tuanya. Itu kan ada tuh. Iya. Nah, bagaimana itu? Karena memang anak itu ada dalam 3 posisi. Ada anak yang jadi fitnah, sehingga karena anaklah orang tua itu bisa terjerumus. Karena ada yang orang tuanya baik, tapi anaknya bejat, kena narkoba, segala macam. Itu semuanya. Gimana? Artinya ada orang tuanya baik, tapi anaknya bejat, kena narkoba. Oh, Ya, itu saya semuanya. cuma doang. Iya, ya tahu saya narkoba. Tahu yang untuk alat mabuk. Tahu. Gitu. Karena zaman Mas Dedi masih kecil kan mabuk murah. Rp1.000 aja bisa mabuk. Betul. Naik bus itu menghadap ke belakang udah luar biasa. Ya. Iya. Ya. Sekarang anak kena narkoba, sudah itu. Atau sebaliknya. Karena orang tua bisa menjadi orang tua durhaka. Ketika seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab selaku presiden, karena ya Umar bin Khattab, ya presiden, anak saya durhaka kepada saya. Loh kok bisa? Anak saya jadi anak, kok bisa? Karena dia tidak menghormati saya. Loh kenapa? Karena aku sibuk cari uang, ibunya nggak mau didik. Maka kata Umar bin Khattab, sederhana. Kamu sudah menjadi orang tua yang durhaka sebelum anakmu durhaka. Lah kok bisa? Karena tugas orang tua bukan hanya mencari uang saja. Sibuk syuting dari pagi sampai malam, semua studio dimasukin. Raffi Ahmad ya, bukan saya ya. Iya, ada. Temannya Raffi juga ada. Ya. Itu. Di hitam putih sih orangnya. Oke. Maksud saya jangan sampai hanya karena materi. Karena anak kan perlu ada kasih sayang. Perlu, ya. Jadi jangan sampai anak jadi anak, mohon maaf, anak babysitter, anak itu semuanya. Artinya dia tidak pernah ada, karena ada komunikasi yang diperlukan. Jadi sangat durhaka kalau orang tua sampai menelantarkan anak. Memaksakan kehendak. Termasuk memaksakan kehendak. Jadi pesan kita adalah bagaimana tentu jadi orang tua punya amanah terhadap anak ini. Satu. Dan anak bisa mensurgakan orang tua. Karena salah satu jariah yang tidak putus sampai orang tuanya sudah mati, pahalanya masih mengalir kalau ada anak-anak yang seperti yang dilakukan Rizky. Sulit mendidik anak seperti Rizky ini. Saya salut dan apresiasi luar biasa. Tentu harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita Aska juga akan baik juga kepada bapaknya. Sebagaimana bapaknya kepada Bu Heniwati yang tidak mau tinggal. Terima kasih banyak Ustadz. Oke baik, kita sambung kembali setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam. Lebaran loh, karena macet, maafin ya Pak. Terus bapaknya jawab, oke. Gitu. Bagaimana hubungan orang tua karena dosanya itu berguguran ketika jabat tangan, tapi SMS dan WA tidak bisa menggugurkan dosa.